Selama kurang lebih 7 bulan stay at home, tahu nggak sih maksud dan tujuan stay at home? Stay at home merupakan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan tetap di rumah saja selama pandemi virus COVID-19. Stay at home juga merupakan antisipasi pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan membatasi jumlah aktivitas yang berada di luar ruangan, mampu mencegah penyebaran virus corona ini. Jadi, yuk di rumah aja. Negara kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 yang membuat segala sesuatunya dilakukan di rumah, seperti bekerja dari rumah atau work from home. Apa itu work from home? Work from home adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Jadi, pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan pekerja lainnya. Menurut Hanako 2012, homeschooling biasa diartikan sebagai sekolah rumah. Hal penting yang mendasari diadakannya homeschooling yaitu kegiatan belajar yang dilaksanakan di rumah, fokuskan untuk kepentingan belajar anak dan kebutuhan anak, dengan tujuan mengembangkan potensi anak dengan semaksimal mungkin. Secara sederhana, homeschooling bisa diartikan sebagai model pendidikan berbasis rumah dengan fokus pembelajaran pada keluarga dengan orang tua sebagai penanggung jawab aktif serta fokus dalam kepentingan dan kebutuhan anak-anaknya. Sehingga pandemi ini segera berakhir. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Pandemi ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga ataupun orang yang dikasihi, dan kecemasan akan kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi dengan kebingungan antara informasi yang simpang siur. Beberapa kelompok yang rentan mengalami stres selama masa virus corona adalah anak-anak, lansia, dan juga tenaga medis. Tekanan yang berlangsung selama pandemi ini dapat menyebabkan beberapa gangguan berupa ketakutan dan kecemasan yang berlebih akan keselamatan diri sendiri ataupun orang-orang terdekat, perubahan pola tidur dan juga pola makan, bosan dan stres karena terus-terusan berada di rumah, sulit berkonsentrasi, dan juga penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, munculnya juga gangguan psikosomatis. Anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Hal ini terjadi diawali dengan tidak mampunya diri sendiri dalam menepis kekhawatiran. Seperti saat pandemi, saya sebagai mahasiswa baru yang memang masih masa transisi, ada kalanya tingkat kekhawatiran tentang kuliah dan lain-lain tersebut meningkat sangat tinggi, dan diri kita sendiri tidak bisa menanganinya. Keadaan tersebut juga ditambah dengan masa pandemi yang menyebabkan aktivitas kita dibatasi, yang menjadikan tingkat stres kita semakin bertambah.
Kasus kedua, seseorang berinisial NA alias FN sengaja tularkan COVID dengan berjalan-jalan ke mal di daerah Semarang, Jawa Tengah. Ia juga mengajak temannya dan mengutarakan niatnya untuk menularkan virus tersebut secara sengaja. Tak berselang lama setelah semua kejadian terungkap, ia diamankan oleh keamanan setempat dan juga Satgas COVID. Apa yang dilakukan FN tersebut secara sikap memanglah tidak wajar dan secara psikologis juga membahayakan. Kasus ketiga, seorang pasien yang sudah terinfeksi malah mengabaikan protokol dan anjuran dari perawat. Saat ia dirawat di rumah sakit, perawat menyuruhnya untuk menggunakan masker. Akan tetapi, pasien tersebut malah berkata, "Aku sudah sakit. Apa gunanya aku menggunakan masker sekarang?" Lalu pasien tersebut malah merobek masker yang telah diberikan oleh tim medis dan meludahi wajah perawat tersebut. Lalu pasien tersebut berkata, "Jika aku tidak bisa hidup, maka kalian juga harus mati bersamaku." Setelah kejadian itu, staf medis tersebut menangis dikarenakan dia tidak bisa pulang dan harus menjalani karantina di rumah sakit. Tips menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona. Yang pertama, lakukan aktivitas fisik. Nah, ini bisa dilakukan dengan olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat selama masa karantina di rumah. Nah, ketika tubuh melakukan aktivitas fisik, maka tubuh juga memproduksi hormon endorfin yang berfungsi untuk meredakan stres, meringankan rasa khawatir, dan memperbaiki mood. Jangan lupa juga untuk melakukan latihan peregangan dan pernapasan agar tubuh menjadi lebih tenang. Nah, selain itu juga, jangan lupa untuk berjemur pada pagi hari di bawah sinar matahari untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Selama pandemi virus corona ini, konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Nah, nutrisi tersebut dapat diperoleh dari nasi, sereal, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, makanan laut, dan susu. Nah, asupan gizi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, hentikan kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, dan begadang. Nah, ketika kebiasaan buruk itu selama masa pandemi harus dapat dihentikan agar tubuh tetap sehat. 6. Menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan rekan kerja Anda, baik melalui pesan singkat, telepon, maupun video call. Anda bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang Anda rasakan saat ini. Dengan cara ini, tekanan yang Anda rasakan dapat berkurang sehingga Anda jauh merasa lebih tenang. Bila Anda memiliki gangguan mental, konsumsilah obat-obatan yang telah diresepkan dokter. Bila perlu, periksakan diri Anda ke dokter secara berkala agar dokter dapat memantau perkembangan kondisi Anda. Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan manusia, apalagi seperti masa pandemi seperti ini. Namun, cobalah untuk selalu berpikir positif dan
senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi dari kecewa itu sederhana. Bangun dan bergeraklah. Jangan menyerah dan mari kita tetap semangat. Dengan melakukan hal-hal positif dan menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga pandemi ini segera berakhir. kita bisa beraktivitas normal kembali. Semangat terus dan tetap jaga kesehatan Diri sendiri dan keluarga masing-masing. serta selalu berdoa supaya Masa pandemi ini bisa berakhir. Terus berdoa Kita bisa melewati semua ini. Jika terus bersama-sama.